Halo semuanya, di video kali ini aku akan berusaha bertahan hidup selama 100 hari di Pokemon Minecraft Bedrock Edition. Videonya akan dibagi menjadi dua part karena durasi yang terlalu lama. Dan jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawah. Selamat menonton. Aku spawn di sebuah pantai. Lalu ketika aku melihat-lihat, aku menemukan sebuah Poké Center. Aku masuk ke dalam dan menemukan Nurse Joy dan healing machine yang ada di sana. Aku bergegas naik ke atas untuk mengambil ranjang yang ada dan set spawn. Lalu aku langsung saja mengespawn Profesor Oak untuk mengambil Pokemon starter pertamaku. Di sini aku mengambil Squirtle dari 3 Pokemon yang lain. Langsung saja aku keluarkan Squirtle ya dan mengambil healing machine yang ada. Lalu aku keluar dan mengambil kayu di salah satu pohon di sana, membuat wooden pickaxe dan nyamperin Mega Crystal yang ada di dekat sana. Lalu aku mengambil bebatuan dan juga coal untuk supply ke depannya. Langsung saja aku membuat semua stone tools dan pergi dari sini. Di dalam perjalanan aku menemukan sebuah bambu dan memutuskan untuk mengambil kayu lagi untuk ke depannya. Lalu aku menemukan sebuah ponita dan berusaha untuk menangkapnya. Aku menghabiskan sekitar 6 bola untuk akhirnya mendapatkan ponita itu. Langsung saja aku membawa ponita itu untuk berjalan-jalan. Lalu di dekat sana aku menemukan sebuah fosil. Ketika aku jalan-jalan, tiba-tiba aku diteror oleh seekor Pidgey dan hampir mati, teman-teman. Tapi untungnya Pokemonku kuat. Lalu aku mengambil sedikit coal lagi. Aku membuat furnace untuk membakar ayam yang aku dapatkan dari Pidgey. Aku memakan ayam itu dan bergegas pergi dari tempat itu. Lalu ketika menjelajah, aku tiba-tiba diserang oleh seekor Weedle. Aku hampir mati di sini. Aku lari dengan panik, teman-teman. Untungnya Pokemonku juga tidak apa-apa. Aku lanjut berjalan lagi dan karena hari sudah larut, aku memutuskan untuk tidur. Langsung saja aku berjalan lagi dengan Pokemonku dan menemukan seekor Bellsprout. Aku berusaha untuk menangkapnya tapi susah banget. Dia kabur banget, ngeselin banget, teman-teman. Aku coba tangkap Pokemon itu sampai bolaku habis, teman-teman. Lalu aku pergi. Setelah itu aku menemukan sebuah Pokestop yang kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku berjalan-jalan lagi dan mengambil sebuah biji tanaman. Aku melihat ada sebuah cave besar di dalam. Cuman aku tidak masuk karena aku merasa belum kuat. Lalu ketika aku jalan, aku menemukan cave terbuka dan ada ruin portal di dalamnya. Aku langsung saja mengelut chest di sana. Aku juga mengambil copper dan juga mengambil banyak sekali iron di dalam sana. Karena hari sudah larut, aku langsung buru-buru tidur. Hari ketiga, aku keluar dari cave tersebut dan lanjut menjelajah untuk mencari tempat yang pas untuk membangun base kita. Ketika perjalanan, aku menemukan sebuah Pokestop yang kayak di Pokemon Go itu loh. Gak lama kemudian, aku melihat sebuah village dari kejauhan. Aku masuk ke dalam dan menghabiskan loot yang ada di sana. Lalu aku juga membunuh Iron Golem yang ada untuk mendapatkan Iron Ingot. Di sana ada Pokestop lagi, jadi aku mecen gelembung-gelembung lagi, teman-teman. Lalu aku berjalan lagi, tapi tidak jauh dari sana, aku menemukan satu village lagi. Aku suka village ini karena tempatnya lebih terbuka. Di village ini juga terdapat Nitwit yang bisa kita trade untuk barang-barang Pokemon. Jadi aku kurung dia di dalam sebuah rumah. Lalu aku mengambil semua hebel yang ada untuk suplai makananku. Dan juga membunuh Iron Golem untuk suplai ironku. Lalu aku masuk ke dalam rumah ini. Aku suka dengan rumah ini. Jadi aku mendesain ulang rumahnya dan membuatnya menjadi rumahku. Gak lama kemudian pemilik rumahnya datang. Tapi ya udahlah, mau gimana. Lalu aku membakar semua copper dan iron yang aku dapatkan ketika mining tadi. Sambil menunggu, aku menanam semua tanamanku yang aku dapatkan selama perjalanan. Aku membuat iron armor dari ironku dan juga iron tools untuk membantuku ke depannya. Lalu aku mengambil pasir di depan rumahku untuk dibakar menjadi kaca. Setelah selesai, aku membuat sebuah roto market yang bisa kugunakan untuk berbelanja dan juga menjual barang-barangku dengan Pokecoin. Aku juga menyiapkan chest untuk menaruh barang-barang pertanianku. Di dekat village itu ada sebuah cave yang besar. Aku mengambil coal di sana
dan mengambil iron di dalam cave itu. Ternyata cave-nya kecil teman-teman, walaupun kelihatannya besar. Jadi aku memutuskan keluar. Hari sudah larut ketika aku keluar. Dan di sana ada Ghastly yang berusaha untuk menyerangku. Jadi aku cepat-cepat tidur. Hari esoknya aku membunuh skeleton dan spider yang ada di dekat rumahku. Aku mengcraft bone-nya menjadi mulch. Mulch bisa digunakan sebagai pupuk sehingga tanamannya tumbuh dengan cepat. Pertanianku mulai berkembang teman-teman. Stringnya aku gunakan untuk membuat fishing rod. Dan aku memancing sebentar di sana. Tetapi ketika memancing tiba-tiba ada Spearow menyerangku. Untungnya ada Pokemonku yang melindungi aku teman-teman. Tapi sayangnya Squirtleku mati. Dan pertanianku dirusak oleh Spearow itu. Aku masuk ke dalam rumah dan mengambil healing machine untuk menghidupkan kembali Squirtleku. Squirtleku sudah sehat dan aku memutuskan untuk pergi dan melihat daerah sekitar. Aku naik ke atas bukit ini dan di atas bukit ada sebuah rumah kecil dan pertanian kecil. Lalu karena aku tidak berhati-hati, aku jatuh di sini dan hampir mati teman-teman. Aku lupa membawa water bucket untuk turun. Lalu ketika aku ingin pulang, ada seekor Spearow yang berusaha untuk membunuhku dan aku hampir mati di sini. Di sini aku sangat panik teman-teman. Untungnya aku ada shield yang bisa melindungi aku dari serangan Spearow. Dan di sini aku hampir mati dan menyisakan satu hati. Hampir saja. Untuk saja Pokemonku juga tidak mati teman-teman di sini. Lalu aku melanjutkan eksplorasiku. Tapi aku tidak menemukan apa-apa selain 2 buah Poké Center yang berdekatan. Dan aku baru ingat kalau Iron Pickaxe bisa hancurin Ender Chest. Jadi aku menghancurkannya dan mendapatkan Obsidian. Lalu karena hari sudah malam, aku numpang tidur di sana. Lalu aku jalan kembali ke rumahku dan menemukan sugarcane di pinggir danau yang bisa aku gunakan untuk membuat kertas. Lalu ketika berjalan-jalan, aku menemukan sebuah village. Village itu kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi di dekat situ ada spruce forest, jadi aku mengambil spruce dan saplingnya. Dan karena hari sudah mau malam, aku membangunkan villagernya dan aku tidur di tempat tidur dia. Lalu keesokan harinya ketika aku mau pulang, aku menemukan seekor shiny Growlithe teman-teman. Di sini aku mencoba tangkap cuman diganggu oleh Spearow dan akhirnya bola aku tidak kena. Sesampai di rumah, aku pergi memancing. Aku mendapatkan seekor Magikarp, Goldeen, dan Tentacool. Pohon spruceku sudah tumbuh, jadi aku sekalian menebang pohon yang besar itu. Aku dapat banyak banget kayu di sini. Di sini aku menemukan sebuah cave besar. Lalu aku memutuskan untuk turun dengan cara MLG Water Bucket Gas. Oke, aku eksplorasi dikit-dikit dan menemukan sebuah lubang menuju ke goa yang lebih dalam. Aku eksplorasi di daerah sana. Lalu ketika aku jalan lebih dalam, aku menemukan sebuah mine shaft teman-teman. Aku juga mengambil loot di sana. Lalu aku mengambil beberapa redstone. Dan ketika aku menjelajah lagi, aku menemukan diamond. Ini diamond pertamaku ya teman-teman, akhirnya. Ketika jalan keluar lagi, aku menemukan diamond ngumpet di dekat kayu-kayu mineshaft teman-teman. Aku mengambil semua diamond yang ada. Dan ketika jalan lagi, aku nemu lagi dong. Jalan lagi, nemu lagi. Jalan lagi, nemu lagi. Jalan lagi, nemu lagi. Jalan lagi dan nemu lagi. Aduh, sampai banyak banget pokoknya teman-teman. Inilah anaknya main di Caves and Cliffs. Lalu aku masuk kembali ke dalam mineshaft dan menemukan diamond lagi. Gila teman-teman. Pada akhirnya aku memutuskan untuk naik ke atas dengan membuat tangga. Dan aku muncul di danau sebelah desaku. Aku bergegas masuk ke dalam rumah dan tidur untuk lanjut ke hari berikutnya. Aku buru-buru merapikan semua barang-barangku dan juga membuat nether portal di sebelah rumahku. Lalu aku mengecek nitwit yang aku kurung dan membeli VS Seeker karena aku udah punya duit yang cukup. Setelah itu aku menemukan bocil di tengah jalan dan memutuskan untuk mengajak dia berantem. Tapi aku diganggu Spearow. Untungnya Pokemonku ada banyak dan kuat-kuat, jadi aku berhasil melawan mereka semua. Dan ternyata bocil itu masih ngajak berantem ya. Dia mengeluarkan Ninetales dan langsung saja Pokemonku menyerbu Pokemonnya. Kita berantem sampai jatuh ke sebuah jurang dan berhasil membantai Ninetales-nya.
Lalu aku melihat di bawah cave ini banyak sekali evolution stone dan juga fosil. Jadi aku memutuskan untuk mengambil semuanya. Ketika aku balik ke atas, dia mengeluarkan seekor Clefable. Dan seperti biasa Pokemonku berhasil membantai Pokemon dia. Pada akhirnya dia menyerah dan memberikan aku Battle Badge. Lalu aku mampir ke Poké Center terdekat dan menyembuhkan Pokemonku yang fainted. Lalu aku naik ke atas dan numpang tidur di sana. Hari berikutnya aku kembali ke rumah dan menanam biji-bijian apricorn. Lalu aku mengcraft sebuah slot machine dan juga sebuah PC untuk men-store Pokemonku. Lalu aku menghabiskan beberapa waktuku bermain slot machine untuk mendapatkan banyak sekali item dan juga ore. Nah, karena inventoryku sangat penuh, aku memutuskan untuk merapikannya. Di chest ini aku taruh semua ore-oreku. Lalu aku memutuskan untuk membuat sebuah laboratorium. Aku juga mengambil spruce wood dan juga cobblestone serta andesite karena aku ingin membuat sebuah rumah yang mirip laboratorium. Lalu ketika aku keluar, tiba-tiba ada shiny Growlithe, teman-teman. Jadi langsung saja aku buka Pokestop dan menceng gelembungnya. Dan dengan satu Pokeball, aku melempar bola itu. Shiny pertamaku di world ini, teman-teman. Langsung saja aku keluarin dan aku ajak pulang. Ketika sampai di rumah, aku langsung berikan Firestone yang aku punya. Dan dia berevolusi menjadi seekor Arcanine. Lalu aku memasang laboratorium di dekat rumahku dan memasukkan fosil-fosil untuk dijadikan Pokemon. Namun beberapa rakitkan Pokemon dari fosil. Dan aku mendapatkan kira-kira 3 Kabuto dan juga 1 Omanit. Langsung saja aku masukin semua ke Ender Chest. Lalu aku ngumpulin cobblestone lagi karena takut kurang. Lalu aku mencari lahan kosong untuk membuat laboratoriumku. Nah, dan di sini tempatnya. Langsung aku bersihkan menggunakan air. Lalu karena hari sudah malam, aku tidur. Hari esoknya, aku mulai membangun rumah. Pertama aku membuat tiang-tiang dan denahnya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini, teman-teman. Dan ternyata aku butuh banyak sekali batu, aku memutuskan untuk mining lagi. Lalu aku lanjut dengan meninggikan dinding-dindingnya. Lalu aku menghancurkan dindingnya kembali untuk memberikan tekstur. Nah, kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman. Lalu aku memasangkan andesit di tempat-tempat yang bolong agar seperti gradasi. Lalu aku meninggikan tembok-temboknya lagi. Ya, kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman. Dan ya, kira-kira ini rumahku. Lalu aku mulai memasangkan atap-atap. Tapi karena aku tidak suka, jadi aku memutuskan untuk menghancurkannya terlebih dahulu. Nah, sisi tersebut aku ganti menjadi sebuah tembok, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, baru atapnya aku buat lagi. Aku juga memasangkan atap di tempat bagian belakang rumahku. Di selang-selang waktu aku bolak-balik, aku tetap bertani dulu, teman-teman, biar bisa buat Pokeball. Nah, sekarang aku mulai menghancurkan tembok-tembok untuk membuat jendela. Banyak sekali jendela di rumah ini, teman-teman, biar bisa terang tanpa harus butuh torch. Dan inilah hasil akhir dari rumahku. Lalu tiba harinya di mana Minecraft 1.18 muncul. Dan duniaku berubah sangat drastis. Danaunya juga berubah menjadi gunung-gunung. Lalu karena aku butuh kaca, aku mengambil pasir-pasir yang ada di dekat rumahku ini. Setelah itu aku membakar pasir tersebut di furnace-ku. Dan aku memutuskan untuk melihat daerah sekitar, melihat perubahannya. Di sini menjadi banyak goa yang bisa aku jelajahi nanti. Lalu sambil menunggu aku bertani sedikit. Dan setelah selesai aku mulai memasangkan kaca di daerah rumahku. Setelah semua selesai, aku menggali tanah untuk membuat lantai. Di sini aku menggunakan spruce slab untuk lantaiku. Setelah itu aku memasangkan pintu dan kurang lebih selesai. Lalu aku melanjutkan bertani lagi sehingga lahan apricornku semakin besar. Dan ketika aku sedang merapikan barang-barangku ke dalam chest, tiba-tiba ada creeper yang meledak dan menghancurkan semuanya. Aduh.
Dan aku baru sadar kalau itu sedang hujan deras, jadi aku buru-buru tidur. Keesokan harinya aku mengcraft bola. Tapi bola ini bukan untuk menangkap Pokemon, tapi aku pakai untuk mendapatkan Pokecoin. Ini salah satu cara paling cepat untuk menjadi kaya di Pokemon ya teman-teman. Dan aku langsung saja membeli baju sebagai armorku biar terlihat keren. Ya, langsung saja aku memakainya semua. Dan lihat, aku menjadi trainer red. Aku menjual bola-bolaku lagi. Dan juga membeli rare candy yang bisa aku gunakan untuk mengevolusi Pokemonku. Dan untuk evolusi aku membuat rare candy ball. Setelah itu, aku merapikan barang-barangku untuk pindahan rumah. Di sini aku menaruh chest sebagai tempat storageku. Aku merapikan item-itemku ke dalam chest tersebut. Dan kurang lebih inilah hasil akhir dari rumahku. Ya, cukup nyaman ya. Lalu karena hari sudah malam, aku buru-buru tidur. Setelah itu aku pergi ke Pokemon Center di dekat rumahku untuk mengambil Pokemonku yang ada di Ender Chest. Lalu aku menghancurkan Ender Chest di sana untuk mendapatkan obsidian sehingga aku bisa membuat Nether Portal. Nah, Pokemonnya aku pindahkan ke PC. Lalu aku memutuskan untuk mengevolusi Magikarpku. Magikarpku berevolusi menjadi Gyarados. Lalu karena aku udah cukup kuat, aku memutuskan untuk pergi ke Nether untuk mengambil quartz. Aku spawn di Crimson Forest dan di dekat Soul Sand Valley. Di sini aku mengambil beberapa bone block untuk membuat bone meal. Dan aku juga mengambil quartz untuk membuat trade machine. Langsung saja aku menyiapkan barang untuk membuat trade machine. Dan ya, aku memasangkannya di dekat ranjangku. Setelah itu aku memutuskan untuk menjelajah pegunungan di dekat rumahku. Lalu aku bertemu dengan tim Rocket dan aku mengajak dia berantem karena Pokemonku sudah kuat. Lihat guys, Pokemonku menghajar Pokemon dia habis-habisan. Dan dia menyerah dan memberikan aku Battle Badge. Setelah itu aku kembali ke rumah untuk tidur. Nah, hari berikutnya aku membuat bola lagi untuk dijual lagi. Pokoknya aku udah bisa menjadi orang kaya di sini. Gampang banget mau beli barang sekarang karena punya lahan aprikon besar. Lalu aku memutuskan untuk membeli 2 buah Master Ball untuk menangkap legendary Pokemon. Nah, setelah itu aku pergi ke pegunungan di dekat rumahku. Dan aku mulai petualanganku di sana untuk mencari Zapdos. Nah, cara aku mencarinya, aku akan bolak-balik di pegunungan ini sampai Zapdosnya spawn. Gak usah berlama-lama, di sini aku time-lapsein aja ya teman-teman. Sambil mencari Zapdos, aku juga mengambil ore-ore yang ada di gunung itu. Nah, setelah sejam berputar-putar, akhirnya aku berhasil untuk menemukan Zapdos. Aku langsung buru-buru mengambil Master Ballku dan berhati-hati melempar Master Ball ke Zapdos itu. Dan ya, akhirnya aku berhasil mendapatkan Zapdos itu. Zapdos itu langsung aku keluarin dan aku jadikan partnerku. Setelah itu aku bergegas pulang ke rumah karena matahari mulai terbenam. Setelah itu aku memutuskan untuk mengeluarkan Gastlyku karena aku ingin memiliki Gengar nantinya. Lalu karena hari sudah malam, aku tidur. Keesokan harinya aku bertani lagi sehingga lahanku semakin besar. Aku mengcraft bola dan menjualnya menjadi Pokecoin untuk membeli Pokeret dari Nitwit yang aku tangkap. Tapi entah kenapa dia hilang ya. Jadi koinnya aku pakai untuk membeli rare candy lagi. Aku mengcraft 2 candy ball dan mengevolve Gastlyku menjadi Haunter. Setelah itu aku mengcraft Haunterku menjadi Outright Haunter dan mengevolve-nya menjadi seekor Gengar. Gengar itu adalah Pokemon favoritku teman-teman. Setelah itu aku memanen sugarcane-ku, lalu aku mengcraft lebih banyak bola lagi untuk menangkap Pokemon. Nah, setelah itu aku ingin mencari Nitwit untuk membeli Pokerite. Aku berjalan jauh dan akhirnya aku sampai di village Savannah. Karena hari sudah malam, aku numpang tidur di sana. Keesokan harinya aku muter-muter untuk cari Nitwit, tapi susah banget ketemunya. Pada akhirnya aku berhasil menemukan dia di tengah village. Aku baru sadar aku gak punya koin,
Jadi aku menjual bolaku menjadi Pokecoin dan membeli satu buah Pokerite. Nah, bisa apa sih Pokerite itu? Dengan Pokerite aku bisa menaiki Pokemonku dan bisa terbang dengan Pokemon yang memiliki sayap. Jadi aku gampang banget untuk menjelajah. Dan ketika menjelajah aku menemukan igloo. Tapi di dalam igloo itu nggak ada dungeon, jadi aku pergi aja. Lalu aku menemukan sebuah cave yang sangat dalam dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam cave itu aku menemukan beberapa diamond dan juga iron, jadi aku mengambilnya. Setelah itu aku langsung pulang. Dan karena hari sudah malam, aku langsung bergegas tidur. Hari esoknya aku muter-muter karena aku ingin mencari inspirasi untuk membuat bangunanku selanjutnya. Pada akhirnya aku memutuskan untuk membersihkan lahan di sebelah rumahku. Perkebunanku juga aku rapikan dan aku pindahkan ke sebelah rumahku. Aku menanam kembali semua tumbuhan apricornku dari awal. Setelah itu, aku membersihkan tanah di sekitar rumahku dan aku menambahkan jalan agar lebih rapi. Nah, sekarang udah lebih luas dan lebih rapi depan rumahku. Lalu karena semua sudah selesai, aku memutuskan untuk menjelajahi Nether. Aku mengambil Zapdosku dan aku langsung mengeluarkan dia untuk terbang menjelajahi Nether. Ketika terbang, aku menemukan sebuah ruin portal dan aku mengelut chest yang ada di dalamnya. Dan gak lama setelah itu, aku menemukan sebuah Bastion Remnant. Lalu aku mendarat di atas atap Bastion Remnant tersebut. Aku mengambil kembali Zapdosku dan aku menjelajahi bangunan tersebut. Aku mengambil semua emas yang dapat aku lihat. Aku membunuh semua piglin brute yang ada di depanku. Dan aku mengelut chest yang ada di sana. Setelah itu, aku masuk ke dalam bangunan yang besar. Di dalam bangunan tersebut banyak sekali chest yang bisa aku ambil. Lalu ketika aku ingin turun ke tempat yang paling bawah, aku jatuh ke dalam lava. Untungnya aku selamat karena aku memiliki golden apple. Dan di sini ada piglin brute yang berusaha untuk menyerangku. Aku membunuh dia agar aku tidak mati. Setelah itu aku mengambil semua gold yang ada di tengah. Dan juga aku mengambil semua loot yang ada di chest tersebut. Aku dapat banyak banget armor dan pedang di sini. Dan karena armorku udah hancur semua, aku memutuskan untuk menggantinya dengan diamond armor yang baru aku dapatkan. Setelah selesai, aku keluar dari bastion tersebut. Dan aku pergi dengan menggunakan Zapdosku. Gak jauh dari bastion tersebut, aku menemukan bastion lagi. Sama kayak tadi aku mendarat di menaranya, tapi aku langsung diserbu oleh piglin dan piglin brute, teman-teman. Untung saja aku berhasil untuk membunuh mereka karena armorku sudah kuat. Lalu aku mengelut chest yang ada di dalamnya. Kali ini ada 2 chest ya. Dan aku membunuh 3 ekor piglin brute yang berusaha untuk membunuhku di jembatan. Untung saja aku tidak mati karena mereka nyangkut. Lalu aku masuk ke dalam bastion yang lebih besar. Lalu aku berusaha mencari jalan untuk ke tempat yang paling bawah. Aku mengitari bastion tersebut perlahan-lahan dan pada akhirnya aku berhasil untuk sampai ke bawah. Tapi tiba-tiba ada piglin yang menggebukku sehingga aku jatuh ke dalam lava dan hampir mati. Untung saja aku masih punya banyak darah dan di sini piglinnya tidak membunuhku. Setelah itu aku membuat iron helmet dan juga shield untuk menjagaku. Tetapi ketika aku buka salah satu chestnya ternyata ada diamond helmet di situ. Dan mengambil loot di chest tersebut. Aku juga tidak lupa untuk mengambil semua gold yang ada di sana. Ekspedisi ini memberikanku banyak gold ya. Dan karena udah gak ada apa-apa lagi, aku pergi untuk menjelajah dan mencari Nether Fortress. Lalu pada akhirnya setelah beberapa lama mengitari Nether, aku menemukan sebuah Nether Fortress. Aku menemukan sebuah blaze spawner dan aku farming blaze untuk blaze rodnya. Di sini aku farming cukup lama karena drop rate-nya lagi kecil banget ya. Lalu aku lanjut eksplorasi Nether Fortress ini dan aku tidak menemukan apapun yang menarik. Lalu aku pergi dari Nether Fortress tersebut dan mencari jalan pulang. Dan itulah akhir dari petualangku selama 50 hari di seri 100 hari ini. Jika kalian suka dan ingin part 2, jangan lupa like dan komen di bawah ya. Makasih semua.